Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salam tilawah semesta. Hadirin sahabat tilawah semuanya yang kami hormati, perlu diketahui kami di sini akan mencoba meneruskan channel Tilawah Semesta ini dengan tema judul ilmu makrifat atau tauhid atau makrifatullah, sesuai dengan permintaan jemaah. Setelah kami sering kedatangan jemaah pengajian, ada banyak pertanyaan tentang kelanjutan ilmu makrifat. Maka kami jawab di awal sebenarnya belum siap, karena kami pikir jika ilmu makrifat ini dilanjutkan, itu pasti akan banyak sekali menyangkut kata asror atau rahasia yang memang itu akan ada kesensitifan atau sensitif di kalangan umat Islam, karena di halayak ramai, di umum itu berbeda martabat dalam segi keimanan, keislamannya, dan di dalam keagamaannya. Ada yang baru makom syariat, ada yang sudah bertoriko, ada yang sudah berhakikat, dan ada yang makom makrifat. Maka dari itu awalnya kami belum siap, karena takutnya atau istilahnya salah arah atau salah menyodorkan. Bahkan ada dalam keterangan di dalam kitab Sirur Asror, ada dua dalil. Yang pertama di dalam kitab Sirur Asror, yang pertama berbunyi fa inna ibsa sirri rububiyati kufrun, yang artinya sesungguhnya menjelaskan tentang rahasia ketuhanan itu adalah kufur hukumnya. Itu dalil pertama di kitab Sirur Asror. Untuk dalil yang kedua di dalam kitab Darun Nafis, di sana berbunyi man arafallah kala lisanuhu, barang siapa yang telah mengenal Tuhannya, maka kita harus melipatkan lidah. Nah, dengan dua keterangan ini, awalnya kami takut untuk melanjutkan ilmu makrifat. Tapi setelah lama kami pikir di dalam hati, merasa kasihan untuk generasi yang akan datang, untuk generasi selanjutnya. Bagaimana kalau umat Islam untuk masa yang akan datang di masa depan, bagaimana jika semakin jauh dengan yang sebenarnya? Karena melihat di zaman sekarang saja sudah bisa kita lihat bersama, sudah jauh dengan aturan yang sebenarnya. Contohnya seperti banyaknya orang yang sudah tidak hormat lagi kepada orang tua, kepada sesama, juga sudah kurang adil,
Nyawa sudah tidak ada harganya lagi. Permaksiatan di mana-mana. Jadi kami melihat, memantau, dan mendengarkan seperti itu. Jadi kami sekarang ini takut atau kasihan, karena seolah-olah manusia ini sudah tidak merasa takut kepada Allah dengan terjadinya kejahatan di mana-mana. Korupsi sudah menjadi kebiasaan. Intinya seperti itu. Sudah tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kami merasa khawatir, kasihan untuk masa yang akan datang. Jadi kami memberanikan diri untuk melanjutkan ilmu makrifat, yang mana isi atau manfaat, visi misi dari ilmu makrifat ini, kita akan bisa menumbuhkan kembali rasa takut kepada Allah, menyempurnakan ibadah, dan bisa mengingat atau berzikir kepada Allah dengan benar, sempurna, dan sampai. Tidak hanya berzikir atau mengingat Allah itu hanya kepada namanya saja. Nah, ini ilmu makrifat itu pentingnya dan manfaat atau gunanya itu ke sana, agar kita benar-benar nyata tahu kepada Allah. Awaludini makrifatullah ta'ala. Untuk awal beragama itu kita harus benar-benar tahu kepada Allah. Mungkin dikarenakan kebanyakan orang taunya itu hanya kepada namanya saja. Nah, maka jadi ya istilahnya ibadah jalan, maksiat jalan, ya karena kesempurnaan iman, Islam, ihsannya belum tercapai, karena ilmunya ya belum mencapai titik makrifat. Nah, ini ya dengan banyak referensi hukum-hukum Allah dan Rasul. Nah, jadi jelas untuk masa yang akan datang akan lebih parah lagi. Ini jika tidak diberi peringatan atau tidak ditingkatkan ilmu kemakrifatan kita. Karena di dalam agama ini tidak hanya pengetahuan saja, tidak hanya praktek saja, ya praktek ibadah dan akhlak-akhlak sehari-hari, tapi bagaimana agar prakteknya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini agar diterima berarti kan harus sampai kepada Allah. Yang ingin mendapatkan pahala harus sampai kepada Allah. Nah, ini ilmu makrifat ini gunanya ke sana. Nah, semoga dengan kami memberanikan diri menyusun kembali ilmu makrifat untuk kita semua, kita menjadi semakin menyempurnakan ibadah, akhlak, dan kehidupan kita sehari-hari menjadi sosok manusia yang sempurna, beriman, bertakwa, sehingga kita diridhoi, disayangi Allah, selamat di dunia dan di akhirat. Nah, dengan ini kami
memberanikan diri melanjutkan channel tentang ilmu makrifat ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman juga yang dicatat di dalam Al-Quran, ada di surat ketiga ayat 79 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, kunu robbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Al-ayah, hendaklah kamu menjadi orang-orang robbani karena kamu selalu mengajarkan kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Nah, itu sahabatku. Jadi akan banyak yang menerangkan tentang rahasia-rahasia sifat ketuhanan. Bisa juga itu, tapi harus memakai kata rumus. Makanya kami jadi memberanikan diri karena kami juga ketika mempelajari ini sekaligus dengan pengalaman, sehingga kami bisa memakai kata-kata, rumus, dan siloka agar tetap bisa dimengerti. Jadi setelah menemukan dalil yang dua tadi, kami memberanikan diri untuk melanjutkan bahasan ilmu makrifat ini. Juga kami sering mengumpulkan atau membaca referensi-referensi berupa kitab, buku, dan lain sebagainya, seperti kitab tasawuf, seperti kitab Al-Hikam, Jami'ul Mughni, atau buku-buku tentang tasawuf seperti buku tasawuf karangan Azhari atau buku 4M Dorun Nafis, dan kitab-kitabnya pun banyak ya tentang ilmu tasawuf itu, seperti kitab Sirul Asrar, Dorun Nafis. Jadi cara dan taktik proses merumuskan kata-kata rahasia sedikitnya kami memahami. Maka dengan ini insya Allah semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kami, kepada kita semua, agar kita bisa lancar untuk melanjutkan ilmu makrifat ini, upaya menumbuh suburkan ilmu dan iman secara ruhul Islam tentunya. Kenapa? Karena ya sudah pada memaklumi bersama di tengah masyarakat bahwa kita di zaman sekarang ini sudah sangat maju, modern, pesat berkembang, ilmu teknologi, ilmu pengetahuan, ilmu agama maupun ilmu dari agama. Nah, ini kita harus bisa menyeimbangkan antara ilmu teknologi dan ilmu keagamaan. Maksudnya seperti ilmu kalam, tafsir, hadis, kalau ilmu agama dan lain sebagainya ada 12 pan ilmu, dan ilmu di luar agama
seperti teknologi dan lain sebagainya. Bahkan di akhir abad ke-20 ini ada kecenderungan masyarakat semua ilmu untuk mendalami ilmu tasawuf. Kenapa? Karena hal ini ditandai dengan semakin maraknya untuk mendalami ilmu seperti ilmu tauhid, tasawuf, dan peribadahan yang lebih dalam di kalangan masyarakat luas. Namun kami perhatikan masih istilahnya, kalau istilah Sunda ini ya, belum sampai ke biji atau intisari atau ngabuntut bangkong istilahnya kalau bahasa Sunda. Jadi ya mungkin itu gak tahu ya, apakah hanya pengetahuan saja kah, atau karena mungkin ilmunya hanya dari membaca, bukan benar-benar dari mursyid atau ada guru mungkin gitu. Nah, maka kami senantiasa melanjutkan dan memberanikan diri melanjutkan bahasan ilmu makrifat ini ya, upaya kami akan menumbuh suburkan ilmu, menyempurnakan ya sedikitnya gitu ya, dengan ilmu yang sederhana ini, dengan pengalaman yang sederhana ini. Nah, insya Allah semua ilmu tentang ilmu makrifat akan dijabarkan ya kami di channel Tilawah Semesta ini. Maka dari itu mohon doa dan dukungannya, semoga dapat mudah dipahami, karena agak sedikit gampang susah kalau urusan ilmu makrifat diistilahkan dalam sebuah penjabaran kalimat-kalimat, apalagi ini kan bersangkutan dengan akhlak, akidah, dan tauhid. Jadi semua ilmu ini insya Allah akan dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari kita, kehidupan masyarakat semuanya, dalam tingkah kegiatan kita sehari-hari, sehingga dapat membentuk kehidupan yang agamis dalam kondisi yang berakhlakul karimah, agar terus bisa memelihara tentang kehidupan dan ahli sunnah kita, ahli sunnah wal jamaah, sesuai dengan petunjuk dari keterangan dalil, untuk tumbuh dan berkembang dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita awali di dalam video ini. Semoga Allah memberi taufik dan hidayahnya dan ridhonya kepada kita semua. Setelah kami mengungkapkan visi dan misinya, dan tak lupa semoga sholawat dan salam terus tersurah kepada baginda alam, baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku, sahabat tilawah semuanya, ternyata kita ini di dalam kehidupan kita semua manusia, ternyata kita ini
sebenarnya sudah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah makrifat istilah lainnya. Kenapa? Karena banyaknya orang-orang yang lupa kepada Allah. Berarti sebenarnya sudah tahu itu secara akal logika. Nah, ada ayatnya. Kalau referensi berdasarkan dalil agar bisa lebih memahami dan menguatkan atas hasil dari tafakur ini, ada di dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 172. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min dzurriyyahim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, yang artinya ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan atau menciptakan anak Adam dari sulbi. Nah, mereka mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Mereka semuanya. Seraya Tuhan berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, mereka semua menjawab, ya betul, kami menjadi saksi supaya kamu nanti pada hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya kami orang yang lalai, tidak diberi peringatan tentang hal ini. Nah, sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya, jadi di dalam ayat ini kalau betul-betul dihayati dan ditafakuri secara jernih, tentu kita akan merasakan terkejut dengan ayat ini, karena ini ayat menggugah hati kita. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu pada segenap manusia yang ada di dunia ini, sebagaimana firman Allah tadi. Nah, manusia yang ada di dunia ini ternyata semuanya sudah dipersaksikan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah makrifat sebelum manusia lahir ke bumi ini. Dipersaksikannya itu waktu di dalam rahim ibunya. Nah, ini menurut keterangan atau dalil di dalam kitab hadis Bukhari, di dalam bab kejadian makhluk halaman 733 ayat 9. Di sana Rasulullah telah menerangkan dipersaksikannya itu di alam arwah, di waktu kandungan berumur 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Nah, maka pantas kalau adat leluhur suka mengadakan acara yang disebut 4 bulanan, ya kan? Ada yang 7 bulanan. Nah, ini yang 4 bulanan
karena ada kejadian seperti ini. Yakni istilahnya itu masuknya roh ke dalam jasad ibunya, jasad anaknya maksudnya, jasad sang bayi sesudah dipersaksikan, sesudah mereka makrifat kepada Allah. Nah, maka kenapa kita sekarang jadi lupa kepada Allah, bahkan jadi seolah-olah belum tahu sama sekali kepada Allah. Jadi banyak yang mencari, banyak yang mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah, ya karena itu kita semuanya lupa kepada Allah. Nah, ini kami melanjutkan bahasan ilmu makrifat ini untuk mengingat kembali dari mana kita asal, untuk mengingat kembali kepada Allah, agar kita bisa mulih kajati mulang ke asal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabatku, sahabat tilawah semuanya, menurut firman Allah tadi, ini supaya di hari kiamat kita ini jangan lupa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menurut ayat ini kita semua sebagai manusia jadi jangan berleha-leha, melupakan, jangan terlena dengan kehidupan duniawi ini. Nah, yang bagus adalah yang seimbang. Ya, banyak yang menafsirkan jadi tidak harus melaksanakan duniawi, seperti tidak usah bekerja, jadi harus ibadah, harus diam di masjid, ibadah kepada Allah. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi harusnya yang benar ini, dikarenakan kita punya kewajiban menafkahi, menghidupi keluarga kita, jadi kita harus melaksanakan ikhtiar kasab sehari-hari sambil kita menyeimbangkan kolbu hati kita, jangan sampai melupakan Allah, agar kita tidak termasuk orang yang lalai atau berleha-leha tadi dengan hidup kita sehari-hari, karena kita diamat-amati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tidak lupa atau tidak termasuk orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta kita, Sang Pencipta alam semesta ini. Nah, dengan hati yang jujur, jangan mendustai diri sendiri. Istilahnya, kalau menurut Imam Ghazali, di sana beliau mengatakan istafti kolbaka, istafti kolbaka, istafti kolbaka, wa in aftauka. Tanya hatimu, tanyalah dan tanyalah hatimu sampai 3 kali, walau orang lain memberi fatwa. Nah, kita jadi harus benar-benar jujur. Kita ini harus kembali mengingat kepada Allah. Dan di video selanjutnya akan kita bahas secara detail agar kita semua bisa kembali mengingat Allah, bermakrifat kepada Allah atau makrifatullah. Jadi inilah yang disebut ilmu makrifat. Manfaatnya, visi misinya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam tilawah semesta. Di dalam ilmu makrifat, kita harus betul-betul menghayati dan mentafakuri secara jernih. Karena jika kita benar-benar menghayati secara jernih, kita akan merasakan terkejut yang luar biasa. Karena kami setelah mengetahui pentingnya ilmu makrifat, ternyata kita semua manusia yang ada di dunia ini, kita semua sudah mengalami persaksian terlebih dahulu, sudah makrifat semuanya terlebih dahulu. Cuman sekarang kita kebanyakan lupa lagi terhadap persaksian tersebut, persaksian kepada Allah, sehingga kita tidak tahu dan lupa lagi, tidak mengenal atau jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, sahabat tilawah yang kami hormati, ini pentingnya ilmu makrifat. Ini ada di surat ke-7 Al-A'raf ayat 172. Allah telah berfirman yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min dzurriyyahim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak Adam, menciptakan anak Adam dari sulbi. Mereka mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Seraya Tuhan berfirman, bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab, ya betul, kami menjadi saksi, syahidna, supaya kamu nanti pada hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya kami orang yang lalai, tidak diberi peringatan tentang hal ini. Nah, ini sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya. Di dalam ayat ini, jika betul-betul dihayati, ditafakuri secara jernih, tentu kita akan merasakan terkejut dengan ayat ini. Karena ini ayat menggugah hati kita. Di dalam ayat ini Allah memberitahu kepada segenap manusia yang ada di dunia ini, sebagaimana firman Allah, manusia yang ada di dunia ini ternyata semuanya sudah dipersaksikan terlebih dahulu kepada Allah sebelum manusia lahir ke bumi ini. Hadirin sahabatku semuanya, dipersaksikannya ini waktu
waktu di alam rahim ibunya. Nah, ini ada di hadis Bukhari di dalam bab kejadian makhluk halaman 733 ayat 9. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan dipersaksikannya di alam arwah di waktu kandungan berumur 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Nah, ini makanya suka ada yang mengadakan adat atau acara dengan nama acaranya itu sudah menjadi kebiasaan leluhur, bahkan sampai sekarang masih banyak yang memperingatinya, yakni acara 4 bulanan. Nah, ini asal muasalnya atau sejarahnya karena ketika 4 bulan itu adalah diturunkannya ruh sesudah dipersaksikan kepada Allah. Setelah ruh mengalami persaksian, setelah ruh makrifat semuanya masuk ke alam rahim di waktu 4 bulan tersebut. Nah, ini sebelum 4 bulan pun ruh di dalam cabang bayi atau di alam rahim itu sebenarnya sudah ada. Makanya dari 1 bulan, 2 bulan itu cabang bayi tumbuh. Nah, itu sudah ada ruh, cuman bukan ruh yang suci ini, bukan ruh kita yang sejati ini, atau ruh yang dipersaksikan ini. Karena ruh yang dipersaksikan ini adalah ruh kita yang sejati, yang dinamakan ruh kudsi, yang nanti akan dicabut kembali atau istilahnya dicabut nyawa, yang akan meninggalkan jasadnya kembali. Nah, ini diturunkannya di waktu 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Nah, semua ini menurut firman Allah tadi supaya di hari kiamat jangan lupa lagi kepada Allah, agar kita nanti tidak istilahnya berdemo atau mengelak, ya, karena semuanya juga kita sudah pada tahu kepada Allah. Kenapa sekarang banyak yang lupa, jauh dari Allah, seolah-olah tidak tahu sama sekali. Padahal dahulu kita ini sudah mengalami pertemuan, sudah mengalami persaksian atau makrifat kepada Allah. Nah, ini maksud dari ilmu makrifat ini. Di video ini kami mengingatkan agar kita semua sebagai manusia jangan leha-leha, jangan terlena, atau jangan hidup ini kita melupakan Allah. Karena kita diamat-amati dan kita ini dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya jangan lupa lagi kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta ini. Nah, dengan hati yang jujur, kita jangan mendustai diri sendiri. Ini dari Imam Ghazali
Beliau berkata, istafti kolbaka, sampai 3 kali. Istafti kolbaka, istafti kolbaka, istafti kolbaka, wa in aftauka, yang artinya tanyalah hatimu, tanyalah dan tanyalah hatimu, walaupun orang lain memberi fatwa. Nah, di sini sahabatku, sahabat tilawah semuanya, kita harus jeli untuk mentafakuri ilmiah, ilmu, dalil, ayat-ayat, hadis, keterangan yang bersangkutan dengan perasaan, khususnya ilmu makrifat yang ada di dalam hati. Ayat ini atau yang kita bahas tadi ini akan memberi perangsang pada kita masing-masing, supaya kita, hati kita jangan ketiduran, jangan terlena melupakan Allah dengan kegiatan, dengan kehidupan. Itu sahabatku, harusnya kita ini ada keseimbangan. Walaupun kita sedang mengalami kehidupan, sedang berkegiatan sehari-hari, kegiatan ibadah, kegiatan di luar ibadah. Nah, kita ini harusnya selalu ingat juga, atau sambil ingat kepada Allah. Emang bisa, karena emang harusnya seperti itu. Oleh nafsu, oleh syaitan itu, kita sering diterlenakan ketika kita berkegiatan atau melihat sesuatu, mendengar sesuatu, agar kita lupa kepada Allah. Yang padahal kita ini bisa sambil mengerjakan, melihat, berkegiatan, mendengar, apapun itu, kita bisa sambil mengingat Tuhan, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya nih ya, seperti kita sedang berkegiatan, bekerja di luar ibadah contohnya, maupun sedang beribadah, boleh samakan saja semua kegiatan dengan contoh seperti ini. Kita contoh sedang bergerak, menggerakkan tangan contohnya. Nah, sebenarnya tangan ini tidak bisa bergerak kalau kita tidak ditakdirkan oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menakdirkannya. Buktinya, jika Allah tidak berkehendak, maka semuanya tidak akan bisa bergerak. Seperti maaf, contohnya orang yang mempunyai penyakit tidak bisa bergerak, seperti stroke contohnya. Nah, itu kan ciri pertanda bahwa gerak itu kita tidak bisa berkehendak. Jadi tangan ini ya tidak bisa menciptakan gerakan, maupun gerakan tersebut tidak bisa menciptakan tangan. Tapi Allah yang menciptakan tangan, dan Allah yang menakdirkan bergerak kepada tangan. Nah, timbul ya Qadir, Zat yang menakdirkan. Qadir ini kan talajumnya atau identiknya dengan sifat kudrat. Sifat ma'ani salah satu dari sifat yang 20. Nah, sifat ini adalah sifat ma'ani yang tidak akan berpisah dengan zatnya.
seperti itu. Jadi kita bisa mengingat Allah dalam kegiatan atau semua kegiatan kita sehari-hari, kegiatan ibadah maupun kegiatan di luar ibadah. Karena Allah itu selalu bersama kita. Kita bisa selalu bertemu dengan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu selalu bersama kita dimanapun kita berada, dan Allah itu lebih dekat dengan kita, lebih dekat daripada tenggorokan istilahnya. Nah, ini agar kita tidak terlena dengan apa yang ada di dunia ini. Lupa pada tugas hidup kita selaku hamba Allah yang tidak boleh dilupakan. Di antaranya menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, sedangkan jika kita jauh dari ilmu makrifat atau lupa kepada Allah, itu yang menjadi bibit kita melakukan permaksiatan. Karena jika kita ingat, sadar kepada Allah, kita tidak akan berani melakukan kesalahan atau menjauhi larangannya. Jadi kita akan terus melaksanakan apa yang telah diridhoi oleh Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu semuanya untuk perintahnya ada di dalam Al-Quran dan hadis dan di pengajian-pengajian umum. Kita tinggal pelajari, kita tinggal menghayatinya. Dan begitu pun yang dilarang oleh Allah, semuanya akan banyak dibahas di pengajian-pengajian umum di daerah setempat. Sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya, dalam ayat tadi di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi peringatan kepada kita semua agar kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita sekarang ingat kepada Allah? Nah, di sini kita harus bertanya kepada hati kita yang terdalam, yang jujur. Jangan membohongi diri sendiri. Sekali lagi, apakah kita sekarang ingat pada Allah? Perhatikan pertanyaannya. Di sini bukan ditanya ingat pada namanya, kepada nama Tuhan, tapi di sini ditanya ingat kepada Tuhannya, kepada Allahnya. Apakah kita sekarang ingat kepada Allah? Nah, ingat kepada Allahnya yang diberi nama Allah, yang diberi nama Tuhan. Ya, kenapa pertanyaannya seperti ini? Nah, karena banyak sekali orang yang cuma ingat itu kepada namanya saja, bukan ingat kepada Allahnya. Nah, untuk
menjawab pertanyaan ini, pertama kita harus memakai pikiran yang mendalam. Kedua, harus fakum bidzahir, memakai hukum sesuai dengan dalil, hukum-hukum dohir, atau istilah lainnya harus masuk akal, logika. Dan yang ketiga, harus memakai hati yang jujur. Nah, baru pertanyaan ini bisa dijawab dengan sempurna. Tapi kalau dijawab dengan hati yang bainahum atau yang standarnya hati-hati manusia, maksudnya yang biasanya, yang ya sebagaimana biasanya lah gitu ya, yang penuh kedengkian misalnya, atau istilahnya yang ingin benar, yang tidak selalu puas, ya, bukan hati yang bersih, yang jernih maksudnya. Nah, ini pasti akan menimbulkan fitnah di kalangan umat Islam. Naudzubillah, jangan sampai terjadi seperti ini, karena ini ilmu makrifat. Ini ilmu makrifat tingkat tinggi, dan ini cuma mengingatkan hati kita, khususnya umat Islam, jangan sampai keliru untuk menetapkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayat tadi di atas itu, Allah terus memantau dengan sifat ilmunya Allah, maha tahunya Allah, mengamat-ngamati, jangan sampai kita ini lupa kepadanya. Di dunia ini, apakah kita sedang lupa, sedang beribadah, selalu mengingatnya, atau terus melupakannya, sehingga kita terus melakukan permaksiatan dan lain sebagainya. Nah, sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya, banyak sekali sebenarnya ayat-ayat yang menyuruh kita jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti di dalam surat ke-33 ayat 41, Allah memberi perintah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya ingat. Seperti itu. Terus ada lagi di dalam surat ke-7 ayat 205. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wadzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Yang artinya, sebutlah, berzikirlah, sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri, rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai, ghafilin, yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya, kalau ayat ini dikaji, ditafakuri secara mendalam, pasti kita ini akan terpanggil secara spontan. Terus kita akan mengusahakan supaya kita terus mengingat kepada Tuhan. Bahkan ada lagi yang sering kita baca ini
dalam keterangan sholawat ya, yang berbunyi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilak. Itu di ujung sholawat nariyah ya, keterangan yang mengingatkan kita ini harus ingat terus kepada Allah itu sebing bilangan nafas dan kedipan mata. Nah, jadi zikir di sini atau wadhkur ya, fadhkur di sini, nah, kan artinya ingat kalau secara terjemah lugot. Nah, ingat ini adalah pekerjaan hati. Sedangkan hati ini kalau kita rasakan ini sudah bukan pekerjaan lisan. Kalau kita mau benar-benar nih merasakan ya, ingat itu adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Nah, jadi kebanyakan kan zikir itu hanya di lisan, yang padahal jika mau ditingkatkan lagi, mau disempurnakan lagi, nah, bukan hanya pekerjaan lisan tentang zikir ini, tapi pekerjaan hati. Maksudnya, jadi si hati ini bisa ingat ini kalau sudah ada pemberian dari dua panca indera seperti mata, telinga, nah, dan panca indera lainnya tentunya. Kalau tidak ada pemberian dari panca indera, itu tidak akan ada biasanya di dalam hati. Coba saja kita rasakan, bisakah kita ingat kepada yang belum diketahui? Nah, biasanya ini kan tidak mungkin, karena bisanya kita ingat itu harus kepada yang sudah kita ketahui. Contoh, kita ini dikarenakan sudah bertemu dengan seseorang yang bernama contohnya Ki Jaed, maka kita tahu ketika kita bertemu di jalan atau kita membayangkannya pun itu bisa kita mengingat karena kita pernah bertemu dengan yang namanya Ki Jaed. Tapi jika kita belum tahu, belum pernah bertemu dengan si Ki Jaed, maka walaupun di jalan berpapasan, kita tidak akan tahu bahwa itu Ki Jaed, tidak akan mengenalnya, tidak akan saling menanya, karena kita tidak tahu bahwa Ki Jaed itu yang itu. Nah, jadi tidak akan ada di dalam hati ini. Nah, jadi kembali lagi, hati bisa mengingat itu jika sudah ada pemberian dari panca indera. Tapi awas, hati-hati menafsirkan panca indera di sini, pendengaran, penglihatan di sini, bukan pendengaran yang johir atau su'aul basiroh. Itu su'aul basiroh adalah pandangan dan penglihatan yang johir, seperti dari dua mata kepala ini yang ada di kepala, seperti telinga ini yang ada di kepala, bukan ya. Dari penafsirannya jangan salah juga. Ini adalah penglihatan atau pendengaran ainul basiroh dan hakul basiroh. Bagaimana untuk menjabarkannya, menjelaskannya, maksudnya di video selanjutnya kita akan bahas, kita akan pahami bersama. Salam tilawah semesta.